Sebelumnya, setelah Wang Li membantai 3 anggota inti keluarga Teng beserta pasukannya, Wang Ling memasukkan jiwa Wang Zong ke dalam seorang ibu yang baru melahirkan. Setelah itu Wang Ling datang ke tempat berbahaya, yaitu lumpur hitam, di mana tidak ada kehidupan. Dan tempat menakutkan ini sebenarnya adalah tempat peristirahatan Teng Yi yang legendaris dan lebih kuat dari Teng Huayuan sekaligus adiknya, salah satu dari 9 anggota inti keluarga Teng. Meskipun seseorang telah memperingatkan Wang Ling untuk jangan ke tempat lumpur hitam, tapi dia tetap ke sana. Begitu Wang Ling sampai, Teng Yi keluar dari peti matinya dengan mata merah bersinar. Wang Ling melepaskan kesadaran ekstrim, tetapi saat Teng Yi melihat petir merah melesat ke arahnya, dia memblokirnya hanya mengangkat tangannya dan petir merah redup. Ini juga menyebabkan keinginan bertarung Teng Yi menjadi kuat dan mulai berdiri. Pada saat itu, Wang Ling melepaskan hujan kilatan petir merah ke arah Teng Yi. Namun semua serangan itu dipantulkan dengan tangan besar Teng Yi hingga terjadi ledakan keras. Wang Ling tidak menyangka bahwa kesadaran ekstrimnya dapat diblokir. Ini belum pernah terjadi. Bagaimanapun Teng Yi masih di tingkat akhir jiwa yang baru lahir dan belum mencapai formasi jiwa. Secara alami Wang Ling seharusnya dengan mudah membunuhnya secara instan. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena Teng Yi telah mempraktikkan metode yang mirip dengan pelatihan tubuh dewa kuno. Lautan kesadarannya diintegrasikan ke dalam meridian juga seluruh tubuhnya, sehingga kesadaran ekstrim Wang Ling gagal total guys. Setelah itu Teng Yi melesat keluar berkata, "Ternyata kamu yang dibicarakan oleh Teng Huayuan." Wang Ling segera mengeluarkan bendera larangan dan membentuk segel untuk membentuk naga lalu menerkam ke arah Teng Yi. Ekspresi Teng Yi tercengang tetapi tidak menghindar dan menerobosnya yang menyebabkan seluruh tubuh Teng Yi mulai retak. Ekspresi Wang Ling tertekan. Dia membentuk segel dan menunjuk ke langit saat 90 larangan terbang keluar. Namun Teng Yi seperti peluru yang dengan paksa menerobos menuju Wang Ling. Karena begitu cepat Wang Ling tidak dapat menghindar dan menerima pukulan keras di perutnya dari Teng Yi dan terhempaskan. Wang Ling sekali lagi menambahkan banyak batasan ke arah Teng Yi. Namun Teng Yi lagi-lagi hanya membiarkan pembatasan memukulinya, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di tubuhnya. Sebelum Wang Ling melepaskan semua batasan, dia menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk menciptakan lebih banyak pembatasan untuk menyerang. Pada saat yang sama, dia juga membentuk kilatan merah yang tak terhitung ditembakkan. Melihat petir merah juga ditembakkan, Teng Yi segera memblokirnya dengan tangan kirinya hingga tangannya hancur lagi. Namun Wang Ling tidak bisa bertahan lama saat menggunakan semua serangan kuat ini, terutama kesadaran ekstrimnya yang merusak jiwa lahiriahnya setiap kali digunakan. Jadi Wang Ling menghilang 100 meter jauhnya dari Teng Yi dan meminum air spiritual dan pil obat untuk memulihkan energi spiritualnya. Di saat itu juga, Teng Yi melesat ke arah Wang Ling untuk melancarkan serangan lagi. Wang Ling memblokirnya yang dipadukan dengan batasan, hingga dua tinju bertabrakan. Selain itu, Wang Ling segera mengeluarkan sarung pedang kuno dan pedang di tingkat jiwa yang baru lahir. Wang Ling memasukkan pedang itu ke dalam sarung pedang kuno. Tiba-tiba energi pedang mengalir keluar dari sarung pedang dan membentuk pedang raksasa yang mendarat di Teng Yi. Teng Yi hanya membiarkan pedang raksasa itu menghantam tubuhnya dan terjadilah ledakan besar. Saat ini tubuh Teng Yi tidak mampu menahan semua kerusakan dan mulai runtuh.
Namun dia berjuang membentuk segel. Segera energi spiritual memasuki tubuhnya dan tubuhnya mulai kembali menyatu. Wang Ling tidak membiarkan hal itu dan melepaskan banyak batasan pada Teng Yi. Namun sia-sia, Teng Yi kembali ke kondisi sempurnanya. Setelah itu dia melesat seperti peluru ke arah Wang Ling dan dengan paksa menerobos batasan dan melancarkan serangan tinju yang kuat. Wang Ling dengan cepat mundur, tetapi dia segera merasakan semua kekuatan spiritual di sekitarnya telah tersedot oleh kekuatan misterius, menyebabkan kecepatan Wang Ling menurun drastis seperti ditekan. Jadi saat tinju Teng Yi akan segera menghantam Wang Ling buru-buru mengeluarkan cermin perunggu dan menembakkan cahaya biru ke Teng Yi. Tetapi serangan yang dilepaskan oleh cermin perunggu tidak berpengaruh padanya. Tinju Teng Yi mengenai cermin perunggu hingga hancur dan terjadilah ledakan besar. Ledakan ini menciptakan hembusan angin spiritual yang besar dan menyapu seluruh area lumpur hitam. Ini juga menyebabkan Teng Yi batuk seteguk darah emas. Saat darah keluar dari mulutnya, tubuhnya menjadi jauh lebih lemah dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Teng Yi segera mengejar darah emas itu. Melihat darah itu, Wang Ling merasakan sesuatu dan dengan cepat melesat untuk merebutnya. Melihat itu, Teng Yi buru-buru mengulurkan tangannya dan Wang Ling juga mengulurkan tangannya. Terjadilah saling tarik-menarik dengan kekuatan hisab untuk memperebutkan darah emas itu. Hingga akhirnya darah emas terpecah menjadi dua bagian. Wang Ling dan Teng Yi mendapatkan sebagian. Teng Yi segera menelan darah itu dan meminta Wang Ling menyerahkan darah miliknya. Tapi Wang Ling segera melarikan diri menjauh dari lumpur hitam dan Teng Yi segera mengejarnya. Dalam pengejaran ini, Wang Ling dengan ingatan dewa kuno dapat mengetahui bahwa darah emas itu mengandung sedikit darah dewa kuno. Dengan ini juga Wang Ling mengetahui metode kultivasi Teng Yi. Karena teknik yang dia praktikkan mengintegrasikan seluruh kesadaran spiritualnya ke dalam tulang-tulang di tubuhnya. Tidak ada lautan kesadaran dan dia tampak seperti mayat berjalan. Itu sebabnya kesadaran ekstrim Wang Ling tidak dapat membunuhnya. Setelah ini, Wang Ling mengeluarkan dua boneka yang didapatkan dari Jimo dan memasukkan dua tetes darahnya. Dua boneka segera menyerang dan melancarkan berbagai serangan ke arah Teng Yi. Teng Yi mengepalkan tangannya dan meninju satu boneka sampai hancur. Di saat Teng Yi sibuk bertarung, Wang Ling memanfaatkan kesempatan itu untuk melemparkan darah emas ke langit dan membentuk segel rumit dengan bahasa dewa kuno. Saat ini, Wang Ling melepaskan salah satu teknik dewa kuno, teknik pembukaan surga klan iblis raksasa. Segera darah emas mendidih dan berbagai simbol misterius muncul mengelilinginya. Di saat itu juga, langit menjadi gelap dan seberkas cahaya keemasan turun dari langit dan avatar raksasa yang terdiri dari energi spiritual yang terakumulasi dari energi negara Zhao muncul. Wang Ling sangat kelelahan menggunakan teknik yang membebankan tubuhnya ini. Setelah itu Wang Ling berjuang untuk mengarahkan tangan kanannya ke Teng Yi. Melihat avatar raksasa ini, Teng Yi langsung ketakutan dan melarikan diri. Avatar raksasa mengayunkan tangannya ke arah Teng Yi yang sedang melarikan diri. Teng Yi tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dan menerima serangan itu, dan tubuh Teng Yi hancur seketika. Setelah kematiannya, jiwanya diambil oleh Wang Ling untuk menjadikannya pasukan iblis. Tidak lupa juga setetes darah emas muncul di udara dan Wang Ling juga mengambilnya lalu disimpan. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu membungkuk ke arah Wang Ling dan menghilang di arah matahari terbenam.
Tentu saja momentum yang sangat luar biasa ini dirasakan oleh kultivator jiwa yang baru lahir dari negara Zhao saat ini, terutama Ling Yi dari utusan Menara Heaven Path. Ling Yi yang merasakan ini segera melihat ke arah Wang Ling dengan ekspresi tidak menyangka. Ini teknik pembukaan surga klan iblis raksasa. Siapakah yang melepaskan teknik ini? Adapun Wang Ling, dia duduk dan mengeluarkan botol berisikan air spiritual dan meminumnya, dan membentuk segel dewa kuno untuk menyembuhkan kondisinya. Setelah menyembuhkan diri, Wang Ling berpikir bahwa keluarga Teng jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan. Jika dia tidak bisa berhasil menggunakan teknik dewa kuno sesuai dengan rencananya, maka dia harus menggunakan kesengsaraan ilahi. Namun Wang Ling mempersiapkan kesengsaraan ilahi untuk berurusan dengan Ling Yi utusan Menara Heaven Path. Namun pada titik ini, Wang Ling telah kehilangan cermin perunggu. Jadi Wang Ling perlu persiapan matang, seperti memurnikan 9 anggota inti keluarga Teng, menggabungkan pedang kuno yang didapatkan dari tas penyimpanan kaisar kuno. Namun saat Wang Ling menggunakan kekuatannya untuk berusaha membuka suatu tas penyimpanan yang didapatkan dari negara api, Wang Ling melihat sosok pemuda menatapnya dengan niat membunuh, berkata, "Kau tidak bisa melarikan diri." Wang Ling langsung terkejut dan segera meningkatkan kekuatan spiritualnya yang dikombinasikan dengan kesadaran ekstrimnya untuk menghilangkan indera ilahinya. Wang Ling sungguh tidak dapat melihat tingkatan kultivasinya. Setelah itu Wang Ling menenangkan dirinya karena langkah terakhir adalah membunuh Teng Huayuan. Sementara itu berita tentang pembunuhan 9 anggota inti keluarga Teng dan kehancuran mereka telah menyebar ke seluruh negara Zhao. Namun Wang Ling juga telah terkenal ke seluruh negara Zhao juga, dan menggeser posisi kultivator nomor 1 dari Punanzi ke Wang Ling. Ngomong-ngomong, pertarungan Wang Ling dan Teng Yi sangat seru, terutama dengan Teng Huayuan. Karena tidak hanya Punanzi, tetapi juga Ling Yi utusan Menara Heaven Path akan datang menghentikan tindakan Wang Ling. Episode itu sangat seru dari episode ini karena final battle.